Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Taib. Kali ini ana lupa ya. Masya Allah. Ana baru ingat pas lihat tadi eh, masuk kelas ternyata kelas ini dan ana belum menyampaikan latihan-latihannya atau mengirimkan latihannya. Hmm, Harusnya ana kirimkan. Taib. Tapi nggak apa-apa. Untuk pelajaran sekarang dan pekan depan kita akan mulai latihan untuk pelajaran yang sekarang ya. Taib. Jadi kali ini kita akan membahas nawasikh yang kedua, yaitu inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Kita tahu fungsi dari inna itu adalah tansibul isma wa tarfa'u al-khobar. Memansubkan isim dan memarfukan khobar. Isim ini asalnya al-mubtada. Khobar ini asalnya khobar untuk mubtada. Jadi kalau kita memiliki Zaidun qaimun, ketika masuk inna menjadi inna Zaidan qaimun. Zaidun yang asalnya mubtada berubah menjadi ismu inna dan dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Qaimun untuk yang atas ini asalnya khobar untuk mubtada ya. Yang bawah menjadi khobar inna, sama marfu wa alamatu raf'ihi di sini dhammah. Taib. Fungsinya seperti itu dan masuk ke jumlah ismiyah. Sekarang kita akan membahas inna wa akhwatuha serta fungsinya apa. Taib. Yang pertama yaitu inna itu sendiri. Dia itu harfu nasbin wa taukidin. Harfu nasbin maksudnya tansibul isma, dan taukid maksudnya taukid nisbatil khabar ilal mubtada. Taib. Harfu nasbin wa taukidin. Maksud harfu nasbin, dia itu memansubkan isim. Wa taukidin. Maksud taukid itu adalah menegaskan, menguatkan penyandaran khobar kepada mubtada. Ustaz, maksudnya bagaimana? Ketika Anda bilang Zaidun maridun. Zaid itu sakit. Tapi kalau lawan bicaranya tidak percaya dan kita ingin menegaskan inna Zaidan maridun, kita menegaskan penisbatan sakit kepada Zaid. Itu dia, harfu taukid. Dan kita tahu inna ini huruf ya, bukan isim, bukan fi'il, dia itu huruf. Kemudian yang kedua yaitu anna. Anna. Anna itu harfu nasbin wa taukidin wa masdarin. Harfu nasbin sama memansubkan isim, wa taukidin sama taukidu nisbatil khobar ilal mubtada, tapi ada tambahannya. Wa masdarin. Maksudnya apa? Kita sudah pernah bahas ya. Wa masdarin bahwa anna ditambah isimnya ditambah khobarnya sama dengan al-masdar. Dan masdar ini isim, dia itu bisa di tempat rofa, nasab, atau jar. Ketika ana bilang misal minal ajibi, minal ajibi annaka hadirun. Ini kita bilang minal ajib, ini syibhu jumlah sebagai khobar muqaddam. Anna ditambah kaf, ini isimnya, ditambah hadirun khobarnya sama dengan al-masdar. Jadi takdirnya apa? Annaka hadirun, yaitu huduka. Di mana takdirnya kalau kita uraikan kembali menjadi minal ajibi huduruka. Jadi minal ajib ini khobar muqaddam, huduruka ini mubtada muakhir. Jadi
anna ditambah isim ditambah khobarnya itu sudah seperti satu kata dan membentuk sebuah masdar. Jadi annaka hadirun ini masdarun muawwalun. Masdar yang yang dijelaskan, kemudian fi mahalli raf'in, dia itu di tempat rafa sebagai mubtada muakhkharun. Baik. Sampai sini Ummahat ada yang aneh, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Gak apa-apa Ummahat, jangan malu-malu. Ada pertanyaan Ummahat? Belum, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan ya. Ana nanti akan sedikit membahas hal yang insya Allah bermanfaat untuk Ummahat dan akan membuka eh Ana ingin menyampaikan bahwa ini loh, kita sedang mempelajari sesuatu hal, ini bisa mendekatkan kita ke pemahaman Al-Qur'an. Nanti di akhir Ana jelaskan. Karena kita akan berkaitan dengan pembahasan ini sebetulnya. Kita lanjutkan, yaitu ka'anna harfu nasbin wa dhannin au tashbihin. Taib, dhannya sebetulnya harusnya nomor 2. Harfu nasbin wa tashbihin au dhannin. Jadi ka'anna itu adalah harfu nasbin, jelas memansubkan isimnya, wa tashbih. Maksudnya apa? Memisalkan, ya. Menjadikan mirip khobar dengan mubtadanya. Ketika ana bilang ka'anna Zaidan asadun. Kita memiripkan singa kepada Zaid. Misalkan Zaidan asadun fi syaja'ah. Zaid itu pemberani seperti singa. Tapi kadang-kadang bima'na dhann. Dhann itu sangkaan ya, atau dugaan kuat. Kapan? Idza kana al-khabaru mushtaqqan au jumlah fi'liyah au shibhu jumlah. Ummahat, ana mau tanya, kalau mushtaq ini apa Ummahat? Ummahat? Mushtaq? Sertakan. Gimana? Disertakan. Terputus-putus. Ummahat yang lain gimana? Mushtaq itu apa? Ada yang tahu? Diikutkan gitu. Yang Mushtaq diambil itu dari kata yang lain. Nah, KPM. sahih. Mudahnya Anda bilang, ini ketika dalam ilmu nahwu disebut mushtaq, itu ismul fa'il, ismul maf'ul, sifah musyabbahah. Kita nanti Anda jelaskan ya, kalau ada waktu Anda jelaskan masing-masing. Kemudian sighah mubalaghah. Kemudian af'alu yang fungsinya at-tafdil. Ini kalau di dalam ilmu nahwu yang disebut mushtaq ini, isim fa'il. Anda coba jelasin. Isim fa'il seperti Anda bilang jalisun. Kalau isim maf'ul seperti mansurun. Kalau sifat musyabbahah ini menunjukkan sifat yang melekat kepada orang tersebut. Sifat yang melekat kepada orang tersebut. Kalau jalis itu sifatnya tidak melekat. Dia bisa duduk 5 menit kemudian dia berdiri. Kalau sifat musyabbah bentuknya seperti ini. Jalisun. Jalisun. Jadi seseorang yang disifati selalu duduk, ya. Mungkin dia sakit dan selalu duduk di kursi roda, itu bisa kita sebut jalisun. Misal dia lumpuh kita bilang, dan dia selalu duduk di kursi roda, kita bilang jalisun. Ya, seperti itu. Itu sifat musyabbah di mana sifatnya itu melekat dan memiliki wazan yang berbeda. Kalau sighah mubalaghah, ketika misal
orang tersebut kadzibun ini isim fa'il. Tapi kalau orang tersebut sering berbuat bohong dan melekat sifatnya menjadi kadzub. Kalau orang tersebut terus-menerus melakukan kebohongan dan menjadi sifat yang betul-betul melekat baginya, disebut dengan kadzab. Dan kadzab, kadzub ini sighah mubalaghah. Af'alu tafdil jelas ya, seperti ba'idun jauh, kalau lebih jauh ab'adu. Baik. Semoga itu memberikan gambaran bagi ummahat ketika Anda bilang jika khobarnya itu mushtaq. Sebetulnya ada bentuk yang lain Anda bisa jelaskan mushtaq itu yang menunjukkan kepada zat dan makna. Baik. Au jumlah fi'liyah atau khobarnya berupa jumlah fi'liyah atau syibhu jumlah. Ketika Anda bilang misal aina Zaid, ketika Anda bilang aina Zaidun, kemudian dijawab la a'rif, saya tidak tahu, ka'annahu maridun. Ka'annahu maridun, kita tidak memisalkan atau menyepertikan Zaid dengan yang sakit, enggak, ya. Kita justru menyangka, menduga Zaid itu sakit. Maksudnya itu. Ya, na'am. Kemudian, hmm, yang keempat, lakin. Lakin. Ini harfu nasbin wastidrakin. Ya, Umhat, nanti di akhir Anda akan jelaskan fungsi dari memahami ini. Umhat akan mengetahui seberapa penting pelajaran yang sedang kita pelajari. Jadi mohon untuk diperhatikan kembali. Harfu nasbin kita jelas dia itu memansubkan isim wastidrok. Ustaz, apa itu istidrok? Istidrok ialah ta'qibu al-kalam binafi ma yutawahhamu thubutuhu au isbati ma yutawahhamu nafyuhu. Baik. Ini dia istidrak. Ta'qibul kalam, ta'qibul kalam. Ta'qib dari fi'il aqaba. Aqaba. Akib itu tumit ya. Misal bisa juga artinya di belakang. Seperti Anda bilang misal bada'atid dars aqiba sholati misal aqiba sholatil isya. Pelajaran dimulai aqiba sholatil isya. Betul-betul setelah di belakang sholat isya. Maksudnya setelah sholat isya langsung belajar dimulai. Jadi ta'qib itu sesuatu yang diakhirkan. Sesuatu yang diakhirkan. Ta'qib menjadikan di akhir. Itu ta'qib. Apa yang dijadikan di akhir? Al-kalam. Jadi lakinna itu mengakhirkan suatu ucapan dengan kata lain sebelum lakin itu ada ucapan. Betul ya? Kita mengakhirkan ucapan berarti sebelum lakin itu ada ucapan. Naam. Jadi lakin itu tidak langsung bisa datang tiba-tiba. Harus didahului oleh sesuatu, oleh ucapan sebelumnya. Nah, baik, kita mengakhirkan ucapan tentang apa? Yang pertama, binafi. Untuk menafikan ma yutawaham. Ustaz, yutawaham itu maksudnya apa? Yudhan. Untuk menafikan apa yang disangka tubuh ada. Jadi nafi itu, mudahnya gini. Binafi itu tidak ada, subut itu ada. Jadi kita mengakhirkan ucapan dengan memberitahu tidak ada ma yutawahamu subutuhu yang disangka ada. Taib, contohnya apa? Contohnya misal Zaidun qawiyun. Zaidun qawiyun. Ini orang akan menyangka yang disangka yudhon. Yang disangka Zaidun syuja'un. Betul ya? Ketika Zaid kuat, oh berarti orang lain itu akan menyangka, oh Zaid juga pemberani. Maka hadirlah lakin untuk menyangkal, ini kan subut adanya adanya keberanian. Jadi yang disangka ada keberanian. Yutawahamu subutuh, disangka ada.
Maka hadirlah lakinna menjadi lakinnahu laisa syuja'an. Maka hadirlah lakinna untuk menafikan, menjadikan tidak ada apa yang disangka ada. Untuk menafikan apa yang disangka ada menjadi tidak ada. Ya. Atau sebaliknya. Kita menjadikan ada apa yang disangka tidak ada. Ketika Ana bilang Zaidun dhaifun, maka yang disangka yang disangka Zaidun jabanun. Yang disangka itu Zaidun laisa syuja'an. Ini yang disangka. Yang disangka Zaid itu ya Allah. Yang disangka Zaid itu tidak pemberani. Maka kita menjadikan ada apa yang disangka tidak ada. Keberanian tidak ada, maka kita hadirkan lakin. Zaidun dha'ifun lakinnahu syuja'un. Nah, itu dia. Itu makna dari lakin. Kemudian nomor 4 ada laita. Harfu nasbin wa taib. Nah, sebentar Umhat. Bapak-bapak, afwan. Umhat sebentar ya, sebentar. Baik, kita lanjutkan Umhat. Afwan. Ya Allah, salah. Terlihat Umhat di layar ada? Ada Ustaz. Baik. Laita harfu nasbin wa tamannin. Harfu nasbin wa tamannin. Tamanni itu apa? Angan-angan. Yaitu talabul amri al-mustahil huduthuhu au su'uba huduthuhu. Yaitu mengharap sesuatu yang mustahil terjadi atau sulit untuk terjadi. Ketika Ana bilang contohnya misal laitali janahan. Laitali janahan fa'atira. Seandainya saja saya memiliki sayap. Ini sesuatu yang mustahil. Laitali janahan. Atau yang sulit terjadi. Laitani malikun li ahlil ard. Seandainya saja saya menjadi raja untuk penduduk dunia atau bumi. Sulit. Itu untuk angan-angan. Kemudian di sini nih, perhatikan Ummahat. Yang kelima, Ana ingin menyentuhnya dengan ayat. Taib, agar Ummahat tahu ini yang ke huruf yang kelima di antara sahabat atau teman-temannya Inna, Ana akan hubungkan dengan Al-Qur'an. Ada la'alla. La'alla itu ada 3 makna. Dia itu maknanya ar-raja, harfu taraji disebutnya harfu at-taraji. Kemudian yang kedua, maknanya at-tawakku'. At-tawakku'. Dan yang terakhir, at-ta'lil. Baik, perhatikan. Ar-raja itu harapan. Harapan. Misal, la'allallah yashfini fa'azuraka.
Semoga Allah menyembuhkanku agar aku bisa mengunjungimu. Itu ar-raja, harapan. Ustaz, apa itu at-tawakku? Afwan. Nah, at-tawakku itu hmm, ihtimalu wuku'i al-amri al-makruh fi dzatihi. Ihtimal potensi wuku terjadi al-amr perkara al-makruh yang tidak disukai fi dzatihi pada sesuatu tersebut atau pada perkara tersebut. Seperti ana bilang, misal kepada misal seseorang berkata la takhruj minal baiti. Janganlah kamu keluar dari rumah. Misal kita bilang la'allal aduwa qaribun. La'allal aduwa qaribun. Kita tidak berharap al-adu itu lawan, qaribun itu dekat. Kita tidak berharap lawan itu dekat. Enggak. Justru mungkin saja lawan itu dekat dan kita tidak menyukai lawan itu dekat gitu ya. Itu makna at-tawakku'. Sekarang makna at-ta'lil. At-ta'lil ini menunjukkan sebab, menunjukkan menunjukkan sebab. Taib. Dan makna asal dari la'alla itu roja, ya harapan. Di sini makna atau contoh dari at-ta'lil ialah kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum la'allakum ya Allah salah la'allakum tattaqun. Di sini kenapa eh, diwajibkan saum atas kalian? Di sini sebabkan apa disebutkan sebab dari disyariatkannya saum agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Di dalam kata la'alla ini setelahnya itu menunjukkan sebab dari disyariatkannya saum. Itu makna at-ta'lil. Tetapi di dalam la'alla ini juga ada makna ar-raja, harapan. Maksudnya apa? Kalian bertakwa ini adalah sebab disyariatkannya saum. Dan kalian bertakwa inilah yang diharapkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu kata yang menunjukkan ta'lil itu bukan la'alla saja, ada likai gitu ya, ada kai itu sendiri. Tapi kenapa tidak menggunakan likai atau kai itu sendiri yang betul-betul memang menunjukkan at-ta'lil, justru malah memakai la'alla, tidak memakai likai atau kai, padahal menunjukkan sebab juga. Di sini ada makna tersirat, yaitu ada makna ar-roja, bahwa kalian bertakwa itu itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pertanyaannya kenapa saum menjadi sebab ketakwaan seseorang? Kenapa saum ya menjadi sebab ketakwaan seseorang? Agar kalian bertakwa. Diwajibkan saum agar kalian bertakwa. Kenapa? Kita dengar ya banyak banyak penjelasan ada dari kesehatan dan sebagainya fungsi dari saum itu sendiri, tapi dalam Al-Quran dijelaskan agar kalian bertakwa. Secara ringkas, at-taqwa itu dari kata waqayaqi, yaitu menjaga, dan ittaqa maksudnya orang yang menjaga diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai dan Allah Subhanahu wa taala benci, yaitu melakukan hal yang haram. Dan orang yang bertakwa itu ialah senantiasa mengerjakan amal soleh agar menjauhi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka atau murkai. Maka secara tidak langsung dia menjaga diri sendiri dari bahaya. Apa bahayanya? Yaitu murka Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amal soleh.
Itu secara ringkas makna at-taqwa. Tapi kenapa saum masih belum terjawab, kenapa saum menjadi sebab ketakwaan seorang hamba? Kalau kita perhatikan seseorang meninggalkan saum itu menahan makan, minum, dan syahwat ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan dua syahwat ini, dua syahwat yang tidak memiliki yang namanya puas atau kenyang. Tidak ada kata kenyang dari dua syahwat ini. Perut dan syahwat itu sendiri. Tidak ada kata kenyang. Besok, lusa, satu pekan depan, itu akan hadir kembali. Baik lapar, haus, dan syahwat itu sendiri. Tapi dengan saum itu, kita bisa menekan dua syahwat ini. Ya, perut dan syahwat. Kita bisa menekan itu dan menahan diri. Dan kalau kita perhatikan makanan, minuman yang ada di depan kita, yang ada di rumah kita, yang ada di kulkas kita, yang ada di meja makan kita, itu sesuatu yang halal awalnya dan hal yang mudah, sangat-sangat mudah kita akses. Sangat mudah kita akses. Dan pasangan yang ada di samping kita itu juga ya yang halal dan mudah kita untuk datangi. Tetapi hal yang paling mudah yang kita lakukan, padahal hal yang paling mudah ini merupakan syahwat yang tidak memiliki rasa kenyang, kita bisa tinggalkan karena saum, maka apalagi dengan hal-hal yang sifatnya haram, hal-hal yang sulit kita dapati. Khomer sulit kita dapati, kemudian makan makanan yang haram, babi itu sulit dapati. Kita meninggalkan hal yang mudah kita untuk ambil, kita dapat tinggalkan. Maka saum ini menjadi hujjah. Kamu bisa meninggalkan hal yang sepele dan mudah kamu lakukan, maka kamu akan lebih mudah lagi meninggalkan hal-hal yang haram, yang lebih berat kamu mendatanginya. Jadi, saum ini menjadi hujjah bagi orang yang melakukan maksiat. Kenapa engkau berzina? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan kamu itu bisa menahan syahwat kamu. Dalilnya apa? Kamu bisa saum. Kamu bisa saum. Dengan saum kamu bisa menahan syahwat. Nah, kenapa kamu berzina? Kemudian kenapa kamu makan makanan yang haram? Padahal kamu bisa menahan makan makanan tersebut. Dalilnya apa? Hujahnya apa? Kamu bisa menahan, orang lain, manusia yang lain bisa menahan diri dari meninggalkan hal-hal yang sebetulnya asalnya halal baginya. Ya, itulah makna dari at-taqwa. Kemudian, ana ingin bilang seperti ini. Ustadz, kapan sih kita bilang, Umat, ini semuanya masih hadir? Ada? Suara Anda Masih ada terdengar Ustaz, jelas? masih hidup Baik. Ustaz. Nah, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, kapan sih kita bilang Zaidun qaimun? Kapan kita bilang inna Zaidan qaimun? Gitu ya. Kapan kita bilang Zaidun qaimun, inna Zaidan qaimun? Taib. Ana ingin membahas dua hal terlebih dahulu ya. Yang pertama, lamul ibtida. Yang kedua, dhamirul fasli. Taib. Lamul ibtida adalah lam yang ada lam yang bertemu dengan mubtada. Ketika Anda bilang Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Ketika Anda ingin menegaskan penisbatan berdiri untuk Zaid, Anda tambahkan lam. La Zaidun qaimun. Dan lam ini yang bersama dengan dengan mubtada ialah lamul ibtida. Baik. Selanjutnya, kemudian fungsi dari lamul ibtida apa? At-taukid juga sama. Tadi Ana bilang ketika kita ingin menegaskan, menguatkan bahwa Zaid itu betul-betul berdiri, tambahkan lamul taukid. Fungsi lamul ibtida afwan, dan fungsinya at-taukid. Ustaz, bagaimana kalau kita ingin masukkan inna dan lamul ibtida?
Maka kita bilang inna Zaidan laqaimun. Harus kita pahami bahwa inna ditambah lam ini tidak bersama, tidak bergandengan gitu. Ana bilang bergandengan. Maksudnya inna la Zaidan itu tidak bisa. Orang Arab tidak bilang seperti itu. Maka lamnya tidak bersatu dengan inna. Ketika lam ini masuk ke kalimat inna, maksudnya baik isim atau khobarnya, lam ini berubah nama menjadi lam muzahlaqah. Lam muzahlaqah. Muzahlaqah. Ustaz, apa itu lam muzahlaqah? Lamul ibtida. Tetapi dia itu muzahlaqah. Muzahlaqah itu tergelincir. Karena kedatangan inna yang asalnya lamnya di sini tergelincir ke khobarnya. Karena ada inna. Disebut dengan lam muzahlaqah. Jadi lam muzahlaqah itu adalah lamul ibtida yang fungsinya at-taukid. Kemudian dia berpindah yang asalnya dari mubtada ke khobarnya. Atau dia itu selalu di akhir tidak mau bertemu dengan inna. Ya, berubah namanya menjadi lam muzahlaqah. Taib. Kemudian ada pula yang disebut dengan dhamirul fasli. Al-fasli itu memisahkan. Jadi dhamirul fasli ini adalah dhamir yang memisahkan. Ketika ana bilang seperti ini, ummahat, hadza hadza misal hadza ghaniyun. Biar lebih paham. Hadza talibun. Kita tahu hadza ini mubtada, talibun khobar. Sekarang perhatikan kalau ana bilang seperti ini. Hadza at-talibu. At-talib sebagai apa, ummahat? Ummahat? Khobar. Hmm. At-talibu sebagai apa? Ada yang tahu? Yang pernah belajar durusul lughah? Kalau ada semuanya badal. Badal. Badal ya Ustaz. Apa? Badal ya, Ustaz? Badal. 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 Betul. Badal. Orang itu akan bilang bahwa ini badal. Kenapa? Isim yang ada alif lamnya terletak setelah isim isyarah itu badal. Ustaz, enggak. Kita ingin bilang at-talib ini khobar, Ustaz. Bukan badal. Kalau badal kan kita bilangnya hadzal talibu, mahasiswa ini, kita berarti khobarnya belum ada. Enggak, Ustaz. Kita ingin bilang at-talibu ini khobar. Tapi kita bilang mubtada'nya ingin hadza dan khobarnya at-talibu ada alif lam. Bagaimana? Maka agar orang itu tidak menyangka dia itu sebagai badal, maka dihadirkanlah dhamirul fasli. Dhamir pemisah antara mubtada dan khobar yang menegaskan bahwa setelahnya itu bukan badal atau bukan tabi, itu adalah khobar. Menjadi hadza huwa talibu. Maka ketika hadir huwa ini menegaskan at-talib ini bukan sebagai badal, dia adalah khobar. Gitu. Itulah fungsi dhamirul fasli, agar orang lain tidak menyangka bahwa kata setelahnya ini merupakan tabi' dari mubtada tersebut. Jelas enggak ummahat dhamirul fasli itu apa? Ummahat? Iya, Ustaz. Tolong ya Ustaz. Baik. Sekarang dhamirul fasli fungsinya juga ada taukid. Dhamirul fasli juga ada artinya at-taukid. Maka dalam Al-Qur'an inna dara al-akhirata lahiyal hayawan. Ummahat, coba sebutkan kata-kata yang menunjukkan taukid dari ayat ini. Lahia. Inna. Inna, satu. Nah. Ada lagi? Lahia. Lahia. Betul. Lahia. Lam, dua, hiya, tiga. Ini ada tiga kata yang menunjukkan taukid. Ini hayawan ini apa, Ummahat? Hayawan ini bukan hewan ya. Hayawan itu dari kata haya. Naam. Jadi kata hayawan yang artinya hewan, ini bukan fusha.
bukan fusha. Fusha itu hayawan itu adalah seperti Ana bilang, ghadibun. Ini orang yang marah. Tapi ada kata ghadban. Ini orang yang betul-betul mendidih otaknya, sudah betul-betul marah, udah di ujung betul-betul kemarahannya. Jadi dirinya penuh dengan kemarahan. Nah, al-hayawan ini adalah tempat yang penuh kehidupan, gitu maksudnya. Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah negeri yang penuh dengan akan kehidupan. Negeri yang sangat penuh kenyamanan. Ini ada tiga taukid. Taib. Kita tahu innanya ini na'am. Inna ad-dara isimnya, al-akhirah ini na'at, al-hayawanu sebagai khobarnya. Lamul muzahlaqah hiya dhamirul fasli. Anda balik lagi ke atas. Kapan kita bilang, kenapa Al-Quran memakai 3 taukid ini? Betul ya? Kenapa Al-Quran memakai 3 taukid? Taib. Kapan kita bilang, kenapa Al-Quran nggak bilang ad-daru al-akhirah al-hayawan gitu ya? Kenapa? Atau hiyal hayawan. Kenapa memakai inna? Kenapa memakai lam? Timbul pertanyaan. Ini harus kita fahami halul mukhatab. Keadaan lawan bicara itu ada 3 ummahat. Ada 3. Yang pertama, kholi az-zihni. Kholi itu kosong, az-zihni itu kepala. Maksudnya apa? Kepala atau apa ya? Kepalanya itu kosong dari informasi. Kholi zihni. Kosong dari informasi dan berita. Yang kedua, ashtaq al-mutaraddid. Ashtaq itu artinya orang yang ragu. Mutaraddid itu yang bulak-balik, ya sama maksudnya, ya ragu juga sama ya. Ya orang yang ragu itu bilang iya, bilang tidak, bilang iya, bilang tidak, seperti itu. Mutaraddid, bulak-balik ya. Kemudian yang terakhir al-munkir. Orang yang mengingkari. Ini 3 keadaan lawan bicara. Kalau orangnya tersebut kosong dari informasi, ini tidak perlu memakai taukid. Kita cukup bilang Zaidun qaimun. Hei, Zaid itu berdiri. Ini ketika lawan bicaranya itu tidak memiliki informasi tentang Zaid itu berdiri. Tapi kalau misal orang tersebut memiliki sedikit informasi tentang Zaid misal ya, atau Anda jangan bilang qaim, Zaid maridun misal ya, biar lebih mudah menggambarkan. Zaid maridun. Ketika orang tersebut tidak tahu tentang informasi apapun tentang Zaid bahwa dia itu sakit. Kalau yang kedua, asyak al-mutaradid, orang tersebut merasa bimbang atau ragu apakah Zaid itu sakit atau tidak. Ada yang bilang sakit, ada yang bilang tidak. Maka kita ingin menegaskan bahwa Zaid itu sakit. Maka untuk orang yang kebingungan ini, kita tambahkan sedikit taukid. Kita bisa bilang inna Zaidan maridun. Kita bisa bilang la Zaidun maridun. Kita kasih sedikit dari taukid. Kalau munkir, orang yang mengingkari, misal dia itu betul-betul mengingkari bahwa Zaid itu sakit, orang tersebut tidak mau menerima berita Zaid itu sakit, mengingkari sama sekali, maka kita berikan taukid sesuai dengan kadar pengingkarannya. Kalau dia itu mengingkari, misal kita bilang inna Zaidan lamaridun, seperti itu. Kalau dia betul-betul mengingkari, kita tambahkan al-qasam. Qasam itu dalam metode
pelafalan atau penyampaian orang Arab itu menunjukkan penguat atau penegas juga. Wallahi la Zaidun. Wallahi inna Zaidan la maridun. Seperti itu. Ini sudah ada tiga at-taukid. Jadi penambahan at-taukid itu tergantung dari keadaan lawan bicara kita, ya. Dan Al-Qur'an ini ingin menegaskan bagi orang-orang yang tidak mempercayai bahwa akan adanya negeri akhirat. Di negeri akhirat itu akan ada kenyamanan yang penuh dengan kehidupan yang istimewa. Kemudian, itu sampai sini jelas ya Ummahat kaitannya? Insyaallah Halul Ustaz. Mukhtab, Kalau paham Ustaz. ini halul Mukhtab? Baik. Sekarang Ana ingin tambahkan satu hal. Dalam Al-Quran disebutkan Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Sebelum Ana bahas ayat ini, Ana ingin bertanya ke satu hal kepada Ummahat. Apakah yang dipercaya baik oleh orang muslim, bahkan non-muslim selain dari muslim itu sendiri, bahkan seluruh manusia di dunia ini, meyakini akan hal tersebut? Tidak ada yang berselisih sedikit pun. Semua orang meyakini hal itu akan terjadi. Tidak ada orang sedikit pun atau satu orang pun yang menyangkal akan hal tersebut. Kira-kira apa? Sepakat seluruh orang. Kematian Ustaz. Kematian, sahih. Jadi, kematian. Sepakat akan kematian. Kalau seluruh orang itu sepakat akan ada yang namanya kematian, dan Ana ingin menginformasikan bahwa manusia akan mati. Perlu tidak bagi Ana untuk menambahkan taukid? Ummahat, perlu tidak? Perlu atau tidak? Semua orang itu sepakat bahwa kematian Tidak itu perlu. akan hadir. Dan Ana ingin menginformasikan bahwa manusia akan mati. Perlu tidak Ana menambahkan taukid? Ummahat? Perlu. Tidak. Coba. Perlu tidak? Ada yang bilang perlu, Kan ada yang Ustaz, tidak. kalau sudah sepakat tidak perlu. Mungkin. Betul. Karena keniscayaan. Betul, tidak perlu. Kenapa? Karena orang tersebut sudah tahu bahwa kematian itu akan hadir dan manusia itu akan mati juga. Semua orang sudah sepakat. Maka ketika kita ingin bilang bahwa manusia akan mati, ya tidak perlu taukid. Orang dia itu sudah meyakini juga, buat apa? Betul ya? Itu hukum asalnya. Jelas nggak? Sampai sini Ummahat. Insyaallah Ustaz. Kematian ini jelas ya. Tetapi hadir hal yang aneh dalam Al-Quran. Apa dalam Al-Quran? Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu betul-betul menjadi orang yang mati. Ummahat, apakah mendapatkan kata yang menunjukkan taukid di sini? Apa saja sebutkan? Inna. Inna, betul. Lam. Ada Lam, betul. Ini ada yang aneh. Kan seluruh orang itu sepakat akan ada kematian. Tetapi kenapa Al-Quran memberikan dua taukid seperti orang yang akan membaca Al-Quran itu mengingkari kematian? Padahal kita yakini bahwa seluruh orang itu pasti dan meyakini bahwa kematian itu akan hadir. Maka Al-Quran memberikan dua taukid tersebut, ini ingin menginformasikan kalian itu karena rakusnya kalian akan harta sehingga melupakan akhirat, karena kelalaian kalian dalam beribadah, karena banyak dari waktu kalian digunakan dalam maksiat, kalian itu seperti lupa bahwa kalian itu akan mati.
Jadi karena kebanyakan maksiat, kebanyakan hal yang menjauhkan diri kita kepada Allah, itu seperti kalian itu mengingkari kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam firman-Nya dengan beberapa taukid. Kita itu seperti mengingkari akan kematian saking cintanya ke dunia, saking banyaknya maksiatnya, saking lalainya dalam beribadah. Allah menegaskan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Naam. Sekarang Ummahat mengerti kenapa kita belajar salah satunya nahwu ini. Tidak tahu kita yang tidak belajar nahwu, tidak tahu ketika membaca ayat seperti ini bahwa inna fungsinya at-taukid, kemudian alam ini fungsinya juga at-taukid, bahkan tadi ada domirul fasl ini juga taukid dan seterusnya. Kapan taukid itu dihadirkan? Nah, ini semuanya berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Ya, dan insyaallah di kemudian hari umat akan ada saatnya memahami hal-hal seperti ini yang mendekatkan diri kita kepada pemahaman Al-Qur'an. Dan anak selalu sampaikan bahwa secara tidak langsung kita mempelajari bahasa Arab itu kita mempelajari sebagian dari tafsir. Karena tidak mungkin kita memahami tafsir itu sendiri kecuali memahami bahasa teks itu sendiri, ya. Dan anak rasa cukup ya. Ini untuk hari ini. Dan anak akan kirimkan latihannya. Nanti baik, latihannya gimana, Ustaz? Lihat dulu ya. Ada pertanyaan Ummahat, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Berarti huruf Baik. taukid yang di ayat tadi untuk mengingatkan kita agar selalu ingat kematian gitu ya Ustaz kali ya. Nah, betul. Kalian dan mengingatkan bahwa kalian itu lalai dalam beribadah. Kalian itu selalu lupa akan kematian. Kalian itu lupa akan ada negeri akhirat. Dan lupanya kalian, kemudian lalainya kalian dalam beribadah, kalian itu seperti mengingkari kematian itu sendiri. Seperti kalian itu akan hidup selamanya. Taib, mana tadi ya? Innahu akhwatuha, mana ya? Oh, ini dia. Nah, ini dia inna wa akhwatuha. Ana hanya ingin cari isim dan khobarnya. Cari isim dan khobarnya. Dan coba i'robkan isimnya, i'robkan. Khobarnya i'robkan. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati al-ya dhamir mabni fi mahalli nasbin ismu layta. Qaddamtu li hayati jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar layta. Itu saja. Naam, ya wailati laytani lam attakhidh fulanan khalila. Al-ya dhamir mabni fi mahalli nasbin ismu layta. Lam attakhidh fulanan khalila jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar layta. Naam, seperti itu. Ya, nanti Ana akan kirimkan latihan. Ada yang mau ditanyakan, Ummahat? Tidak ada? Baik. Nah, terasa ya, anak sengaja kaitkan pelajaran kali ini dengan Al-Quran agar Ummahat terus semangat dalam belajar ya. Kita belajar itu tidak seperti membahas atau mempelajari bahasa yang lain. Kita mempelajari bahasa Arab ya, berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan akhirat kita, berkaitan dengan neraka. Kenapa? Karena di dalam nas itu, teks tersebut ada perintah Allah, ada larangan Allah, ada hal yang halal, ada yang haram, ada surga, ada neraka. Nah, maka kita mempelajari hal yang penting. Anda cukupkan kalau tidak ada pertanyaan. Syukran jazilan, naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.